Para hadirin dan hadirat, sama halnya dengan malam hari ini, sedikit saya akan menambahi sedikit saja, nggak panjang lebar. Malam hari ini dikatakan oleh beliau, guru kita, orang tua kita, Habib Muhammad Lutfi, bahwasanya majelis seperti malam hari ini bisa dikatakan adalah majelis matur nuwun. Dalu niki bisa dikategorikan dan dikatakan diadakannya majelis ini adalah bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah tidak pernah meminta balas jasa atas apa yang dilakukan oleh beliau, tapi sepantasnya lah kita sebagai manusia yang dikatakan bahwa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa mengerti terima kasih kepada sesama manusia, sama halnya dia tidak bisa mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita mengucapkan matur nuwun kepada Nabi dengan apa yang kita lakukan, biaya kita keluarkan, tenaga kita keluarkan, pikiran kita curahkan untuk membahagiakan Rasulullah SAW. Kenapa kita matur nuwun kepada Nabi? Karena sebab Allah mengirim Nabi ke dunia, kita mengerti halal dan haram. Karena sebab dimauludkannya, dilahirkannya Nabi ke dunia, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi dimauludkan atau dilahirkan ke dunia, kita bisa mengerti taat kepada kedua orang tua, taat kepada negaranya, taat kepada pemimpinnya, dan bisa menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedoyo jasanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita disuruh membalas jasanya Nabi, tidak akan pernah kita bisa membalas. Walaupun setiap hari kita melaksanakan maulid, memotong kambing setiap hari 1000, sapi 1000, kerbau 1000, ayam 1000 untuk maulidin Nabi, tidak akan pernah bisa membalas jasanya Rasulullah SAW. Satu di antaranya, setunggal, nggak usah banyak-banyak, satu jasanya Nabi. Di antaranya ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Israel. Ketika Rasulullah akan meninggal dunia, malaikat penjabut nyawa datang ke rumahnya Rasulullah, mengetuk pintunya Nabi. Ini bedanya Nabi dengan kita. Kalau malaikat Israel mau masuk rumahnya Nabi, ngetuk pintu dulu malaikatnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kalau dibukakan pintu, malaikatnya masuk. Enggak dibukakan pintu, malaikatnya enggak masuk. Beda dengan Habibidin. Nah, Habibidin malaikat enggak pakai permisi, melebuai langsung. Tapi khusus Nabi Muhammad, malaikat Israel pamit, permisi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah mendengar suara itu, lagi terbaring di tempat tidurnya Rasulullah dalam keadaan sakit, menyuruh untuk membuka pintunya, dibuka pintunya. Yang nangis pertama kali siapa? Putri Nabi Muhammad, Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Karena melihat ini malaikat Israel, berarti akan mencabut nyawa ayah saya. Kalau ayah saya dicabut nyawanya, berarti saya akan berpisah dengan ayah saya Rasulullah SAW. Maka dipanggil Siti Fatimah oleh Rasulullah, oleh ayahnya, dibisiki telinga kirinya oleh Nabi Muhammad. Setelah dibisiki telinga kirinya, Siti Fatimah nangis. Nangis Siti Fatimah. Karena melihat putrinya nangis, Rasulullah memanggil lagi putrinya Siti Fatimah, dibisiki telinga yang sebelah kanan. Dikasih bisikan yang sebelah kanan, telinga kanan, maka Siti Fatimah ketawa, bergembira, tersenyum. Bertanya Sayyidina Ali, bertanya Sayyidina Hasan dan Husain, bertanya kepada Siti Fatimah, kamu waktu dibisiki Kanjeng Nabi sebelah kiri tadi kok nangis, kenapa? Saya menangis karena ayah saya tadi berbisik bahwa beliau akan meninggal dunia, bahwa ini sudah saatnya saya berjumpa dengan Allah, saya sudah rindu untuk bertemu dengan Allah, maka relakan saya untuk berjumpa dengan Allah. Maka saya sebagai anak akan menangis akan kehilangan ayahnya. Lalu kenapa setelah itu kamu berhenti menangis, malah kau tersenyum? Ayah saya berbisik lagi di telinga kanan saya. Ayah saya mengatakan, wahai Fatimah anakku, ketahuilah dari keluargaku yang pertama kali akan menyusul meninggal dunia adalah dirimu, wahai putriku. Hebat putrinya Nabi, dibisiki mau meninggal malah ketawa. Orang kaya wong kebumen. Putrinya Nabi dibisiki pertama bahwa ayahnya akan meninggal dunia, nangis.
Dibisiki lagi oleh ayahnya yang telinga sebelah kanan, wahai Fatimah, setelah saya meninggal, setelah Rasulullah ayahmu ini meninggal, gak lama kau juga akan meninggal menyusul ayahmu. Guyu. Alhamdulillah. Ono wong kebumen kono. Dikasih tahu sama dokter, Mas, kamu tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian akan mati. Asik, ono. Ono wong kebumen kayak mana? Langka. Gak ada orang seperti itu. Kecuali Siti Fatimah putrinya Nabi. Kenapa Siti Fatimah ketika dibisiki akan meninggal dunia malah ketawa? Dia tersenyum karena apa? Karena akan berpisah dari ayahnya gak lama-lama. Karena akan berpisah dengan orang yang paling dia cintai gak lama. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi. 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul juga meninggal dunia dan berjumpa lagi dengan ayahnya tercinta baginda Muhammad SAW. Kisah ini ketika Rasulullah akan dicabut rohnya oleh malaikat Israel pamit kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai kekasihnya Allah, saya diutus oleh Allah saat ini untuk mencabut rohmu, untuk mencabut nyawamu, nek jenengan ridho. Malaikat Israel pamit. Wong kebumen ora ono pamit-pamitan, naik motor vario anyar cabut toknya belum. Rem salah. Kalau untuk Rasulullah, malaikat Israel pamit, nek jenengan ridho di kula cabut roh sampeyan. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Tanya kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana rasanya sakratil maut? Seperti apa rasa sakitnya kalau ruh dicabut? Dari jasad kita berpisah, ruh keluar dari jasad kita, rasane kaya apa lorone? Jawabannya Jibril, saya belum pernah mati, jadi saya nggak tahu rasanya. Saya akan menghadap kepada Nabi Allah Musa yang sudah pernah meninggal ribuan tahun sebelum dirimu ya Rasulullah. Terbang malaikat Jibril, berangkat menuju ke ruhnya Nabi Allah Musa, bertanya kepada Nabi Musa, jenengan waktu dicabut ruhnya sama Israel, rasane kaya apa? Sakitnya seperti apa? Dikatakan oleh Nabi Musa, rasa sakit ketika ruh dicabut dari jasad kita seperti rasanya tulang yang ada di tubuh kamu semua patah berbarengan jadi satu, patah hancur jadi satu, itu rasanya sakratul maut. Ruh ketika dicabut oleh malaikat Israel seperti tulang yang ada di tubuh kita patah bersamaan jadi satu, itu rasanya sakratul maut. Lorone luar biasa. Lalu Nabi Musa membuka sedikit baju, kain yang menutup tubuhnya dibuka, ternyata di belakangnya Nabi Musa ada sedikit seperti terkena pukulan merah begini. Jibril bertanya, itu bekas nopo Nabi Musa? Ini adalah bekas ketika ruhku keluar dari tubuhku sudah ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini saya bisa merasakan rasanya sakratul maut Nabi Musa. Lalu malaikat Jibril terbang lagi kepada Nabi Muhammad, lapor kepada Nabi Muhammad, cerita kepada Rasulullah, ngeten-ngeten kanjeng Nabi Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Israel, ketahuilah, saat ini aku sudah ridha dan siap dan aku sudah rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun setunggal iki. Tolong dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan harus tahu, permintaan Nabi tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Allah tidak akan pernah menolak permintaannya Rasulullah, karena manusia yang paling dicintai oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa permintaan Nabi? Apa Nabi meminta, kalau saya meninggal dunia, anak saya Fatimah jadi gubernur, jadi presiden, jadi rojo? Boten. Kalau saya meninggal dunia, warisan saya kasihkan Hasan Hussein cucu saya? Boten. Kalau saya meninggal dunia, menantu saya Sayyidina Ali jadikan pemimpin, jadikan presiden, jadikan gubernur? Boten. Apa yang diminta oleh Nabi ketika akan meninggal dunia? Wahai malaikat, mintakan kepada Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ya Allah, kata Rasulullah, saya minta, saya ridho atas meninggal dunia, tapi syaratnya satu, tolong rasa sakit yang akan menimpa sakratil maut kepada umatku seluruhnya, jangan kau berikan kepada umatku, berikan kepada diriku saat ini ya Allah, akan aku tanggung rasa sakratil maut umatku saat ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sakit balas jasanya Nabi Muhammad. Meninggalnya kita sudah tidak akan sesakit umat-umat Nabi yang lain. Roh kita tatkala dicabut dari tubuh kita sudah tidak akan sesakit umat nabi-nabi yang lain. Sebabnya apa? Sudah diminta oleh Nabi, sudah ditanggung oleh Rasulullah. Rasulullah sudah minta dulu kepada Allah, wahai Allah, ya Allah, saya minta sakratul maut yang akan sakit apapun kepada umatku, jangan kau berikan kepada umatku, akan aku tanggung saat ini, berikan kepada diriku,
daripada umatku yang sakit, lebih baik aku yang sakit, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sakit balas jasanya Nabi, cuman satu ini bisa balas jasanya Nabi. Belum lagi kita ini tidak pantas masuk surga. Umat sekarang ini nggak ada jenengan mau mengandalkan ibadah kita hanya untuk masuk surga. Nonsen, nggak bakal. Nggak ada kita modal untuk masuk surga, nggak ada, jangan ngimpi. Sholat kulolan panjenengan khusuk tatkala usolli wis hebat. Sholatnya anak-anak sekarang apalagi model kulo Habib ini, Habib gaul sekarang, Habib zaman now. Ya, sholat HP ada di sebelahnya. Sholat Allahu Akbar, HP ini muni. Allahu Akbar, Allah. Kenapa? Ada undangan nih, kalau ditolak eman-eman. Ada job. Model orang sekarang sholatnya model gitu, pingin masuk surga, kholidina fiha abada. Hanya dengan modal sholat model gini, hanya dengan kita berpuasa Ramadan nek ditompo Ramadane, hanya dengan modal sodako, hanya dengan modal ibadah kita yang pas-pasan untuk masuk surga yang dijanjikan oleh Allah, indahnya luar biasa. Gak bakal kita masuk surga. Kita pantas masuk surga, kita bisa masuk surga karena kita umatnya Nabi yang Allah menciptakan surga karena dia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan surga sebab Allah menciptakan Nabi Muhammad. Allah menciptakan dunia sebab Allah menciptakan Nabi Muhammad. Sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtad dunya wa ma fiha wa ma khalaqtal jannah wa ma khalaqtas syams wa ma khalaqtal qamar. Allah mengatakan, kalau bukan karena dirimu wahai kekasihku Muhammad, saya tidak akan ciptakan dunia dan isinya. Saya tidak akan ciptakan surga. Saya tidak akan ciptakan matahari, bulan dan semuanya. Saya ciptakan karena cintaku kepada diriku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulyane Kanjeng Nabi. Kita masuk surga sebab kita umatnya Nabi Muhammad. Mangke Nabi Muhammad sing nyuwun teng Gusti Allah, ya Allah, saya tidak ridho apabila ada satu umatku masuk dalam neraka. Masukkan mereka semua ke dalam surgamu. Sing nyuwun sinten? Kanjeng Nabi. Kira-kira kalau Nabi yang minta sama Allah ditolak? Nggak mungkin Allah menolak permintaan Nabi. Apapun dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Allah kepada kita, kepada umatnya Nabi, Allah sampai mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, wahai kekasihku, nanti apabila di mahsyar, di yaumul hisab, di hari perhitungan, aku serahkan kepada dirimu, kau hisab sendiri umatmu, aku ramelu-melu, kata Allah. Silahkan wahai Muhammad, kau hisab sendiri umatmu, kau masukkan ke surga umat yang kau sukai, kau masukkan ke neraka umat yang tidak kau sukai. Fadl, monggo ya Muhammad, urusan umatmu, urusanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi? Boten Gusti Allah, saya serahkan kepada dirimu ya Allah untuk menghisab umatku. Karena apa? Karena cintaku kepada umatku tidak akan pernah menyamai cintamu kepada umatku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kelingan karo wong Kebumen. Wong Kebumen dereng lahir, Nabi Muhammad pun ndongake kula lan panjenengan. Orang Kebumen, negara Kebumen ini belum ada zaman Nabi. Negara Kebumen. Negara Indonesia zaman Nabi Muhammad belum ada, tapi Nabi Muhammad sudah mendoakan kita. Ummati, umat kula ya Allah. Umat kula sedoyo umat kula yang ada di seluruh dunia, jangan pernah kau masukkan ke dalam neraka-Mu. Masukkan mereka ke dalam surga. Dungone sinten? Kanjeng Nabi. Jadi kita masuk surga berkat siapa? Berkat ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya majlis malam hari ini adalah majlis matur nuwun teng Kanjeng Nabi. Kita nggak bisa balas jasanya Nabi yang sedemikian besarnya, mumpung kita dikasih kesempatan sama Allah, muji Kanjeng Nabi, sholawat ke Kanjeng Nabi, karena Nabi bahagia dengan kita bersolawat seperti malam hari ini.